Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian mengetahui video terbaru dari Wong Klasik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jogging santai bro. Di sini kedatangan tamu dari mana mas? Pekalongan. Dari Pekalongan. Ya, nanti di sini kita akan curhat-curhat cerita tentang mengenai Mas Anang yang akan berjalan dari Pekalongan ke Manado. Manado loh, jauh. Jauh bro, Manado bro. Saya juga belum pernah. Yang anehnya lagi dan menariknya lagi itu naik apa mas? Naik sepeda. Oh, itu sangat menarik bro. Kita bincang-bincang di sini ya mas ya. Iya. Sharing-sharing nanti kita kan mas nanti di jalan ketemu orang bisa terkenal di YouTube Iya. juga kan. Ada teman-teman yang ngamperin nanti ke Manado, jalannya mana aja. Oke, Mas Anang tujuannya ke Manado itu ngapain mas? Ziarah sama silaturahim ke makam almarhum pahlawan nasional Mbah Kiai Haji Rifai. Mbah Kiai Haji Rifai ya, dengan tujuan berarti barokah ya mas Nggih, ya. amin. Cari berkahipun nggih. Nggih. Ada tujuan lain mas dari itu? Ya nggak ada sih, cuma silaturahim sama ziarah doang di Manado. Oh, kenapa mas nekat memakai sepeda? Itu yang pertanyaan paling horor. Nah, kula niku numpak bis, numpak pesawat, numpak napa kula mboten gadah harta, kula mboten gadah napa-napa. Ya kula lillahi taala bismillahirrahmanirrahim. Kula berniat, kula izin kalih wong tua, izin kalih keluarga, izin kalih kiai, kalih para sepuh niku kula langsung izin kiyambak niku suwene minta ampun niku pun niku napa namanya iki pun wonten kali minggu kula ten mriki kula izin kalih sekabehane niku. Oh, berarti langsung kula tanggal kalih wong tua kula niku kula tanglet Bu, Mbak kula ajeng izin mangkat ziarah ten pundi ten Manado numpak sepeda nyuwun penungane mawon. Insyaallah mangke kula ajeng mampir ten Rifaiyah seluruh Jawa Tengah, seluruh Pantura, insyaallah ajeng datangi. Oh, berarti ini pun tolabul ilmi terus ningali barokah. Nggih. Berarti sebelum pergi itu udah izin keluarga gimana mas responnya? Ya, keluarga ya responnya pripun ngoten? Keluarga itu ya responnya begini, kamu kok nekat amat, kamu bener mau kesana apa enggak? Ya bener Bu, Pak. Ya ibu itu niatnya itu nggak mau ngizinin kamu, tapi kamu dengan kenekatan kamu sendiri, dengan kenekatan pribadi sendiri, kamu mau salutin. Saya salut dengan kamu, saya terima kasih sama kamu. Saya nggak nyata kalau anaknya bisa senekat begitu. Bukannya saya mau minta biar viral atau biar apapun, saya enggak. Saya niat diri sendiri, niat di dalam hati, di dalam pikiran saya, semua badan saya niatnya itu cuma bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat dari rumah, start nyampe Manado biar selamat sampai tujuan, biar saya itu biar tahulah kalau saya bawa pemuda AMRI itu bagaimana susah payahnya jadi pemuda AMRI Rifaiyah Pekalongan itu, bagaimana cara kasarnya itu susah payahnya biar berjuang bersama di perjalanan ke almarhum pahlawan nasional Mbah Kiai Haji Rifai niku. Berarti maksudnya nanti di jalan gini mas, ada maksudnya biayanya itu ada dikasih dari orang tua enggak? Kalau biaya, saya berangkat dari Pekalongan start cuma membawa uang 50.000. 50.000. Iya. Oh, Itu.
Berarti kalau nantinya di jalan itu maksudnya gaya hidupnya itu Mas mau gimana? Kalau saya bertahan, kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri, saya bertahan. Alhamdulillah, saya doa dari orang-orang rifaiyah, dari orang-orang semuanya yang orang lihat saya, yang lihat apapun, alhamdulillah pada amal ibadah, pada ngasih, pada apa namanya itu, pada berhati nurani sama orang, perjalanan jarak jauh begini semangatnya Pak Bud. Alhamdulillah, saya terima kasih buat masyarakat Indonesia, saya terima kasih buat masyarakat Jawa Tengah, saya terima kasih buat masyarakat Pekalongan dan buat para kiai-kiai sesepuh Pekalongan. Saya terima kasih baik-baiknya. Saya nggak bisa apapun, saya bilang terima kasih. Saya nggak bisa ngasih apapun lah itu. Saya nggak bisa, cara kasarnya itu ngasih bingkisan atau apapun, saya nggak bisa gitu. Mas mau tanya nggak? Ya Mas, sebelumnya ada teman Mas apa orang lain kayak ngelakuin kayak Mas ada nggak? Belumnya? Belum ada. Jadi Mas orang yang pertama kali? Iya, orang rifaiyah yang pertama kali yang ke Manado ziarah ke makamnya Mbah Yai, itu saya doang. Seumur hidup, seumur rifaiyah sedaerah Indonesia belum ada yang seperti kayak saya. Biasanya itu pada naik bis, pada naik pesawat itu. Naik motor ya bapaknya? Kalau naik motor nggak tahu. Kalau saya, kalau daerah lainnya kayaknya ada, tapi kan nggak tahu itu benar apa nggak tahu gitu. Oh, iya. Saking jauhnya. Target Mas sampai sana itu berapa bulan? Kalau saya pribadi sendiri, saya nyantai. Saya santai, jalan santai. Mau nyampe berapa bulan saya nyantai. Walaupun mau nyampe Manado 2 bulan atau 3 bulan, saya nyantai. Nyantai. Terus Mas itu di jalan itu nginepnya di mana ya? Yang nginepnya itu di Alfamaret, Indomaret itu. Alfamaret, Indomaret. Iya. Kan Mas bawa uang 50.000. Iya. Dari Semarang, dari Pekalongan ya, iya. 50.000. Itu kalau menurut Mas itu sampai enggak uang 50.000? Ya dipikir-pikir enggak. Tapi dari niatan, dari diri sendiri, alhamdulillah berjuang untuk demi penyataan, untuk demi keyakinan sendiri, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada orang tua, kedua orang tua saya. Saya bersyukur dari pendoanya, alhamdulillah, insya Allah tercapai. Nyuwun pendongaane lan nyuwun paringi restu kalih penjaga kapal di pelabuhan Surabaya. Saya minta doanya biar saya bisa masuk kapal, biar bisa nyampe tujuan. Kalau saya belum bisa nyampe tujuan ke Manado, saya rasanya itu mau mati, mau bunuh diri. Itu Kenapa Mas? Itu kenapa? Ya. Kan seperti itu. Karena Mas cintanya dengan Mbah Yai itu apa sangat salutnya atau gimana Mas? saya memang cinta banget, saya memang rindu banget sama Mbah Yai Rifai itu. Saya ingin sekali ziarah ke sana dari diri sendiri, bukannya sama saudara, bukannya sama kawan, bukannya sama ulama atau ustadz atau kiai, bukan. Saya diri sendiri, biar bagaimana caranya, walaupun saya nggak tahu agama, walaupun saya nggak tahu apapun, tapi alhamdulillah saya bisa biar semangat ke Manado itu. Oh iya. Sebelumnya Mas pernah diijazahin atau dimimpiin sama Mbah Rifai atau belum? Kalau dulu itu saya pernah sekali, nggak tahu itu orang mbah itu, simbah itu kakek itu, iya kakek itu dimimpiin saya, kamu harus terusin perjuangan kamu harus terusin di perjalanan kamu nanti besarnya itu kamu begini, sukanya itu jalan-jalan silaturahim kemana itu, sukanya itu ziarah atau apapun kemana itu. Alhamdulillah mau tercapaiin begini,
semuanya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, kiai saya, ustadz saya, atau orang tua saya sendiri, saya nggak tahu, belum tahu kalau saya orangnya begini gitu. Kalau dari teman ada yang larang nggak mas? Ya kalau larang ada. Wah gila itu pasti ya mas. Iya. Malah jauh-jauh naik sepeda itu Iya. ya. Kayak nggak ada kerjaan. Kayak nggak ada Iya. kerjaan itu ya. Kalau orang-orang bilang itu kan nggak Memang. tahu niatan dari Iya. kita itu apa. Itu Iya. ya. Kalau niat insya Allah bisa ya mas. Niat keyakinan diri sendiri. Iya. Kalau masalah urusan itu, oh Gusti Allah ada. Iya, memang. Soalnya kan saya kan di perjalanan itu jauh nyantai, walaupun mau senyantai-nyantainya perjalanan, ya mending saya mau ridhoin mau lillahi ta'alain. Yang penting pribadi saya sendiri, yang penting satu, saya bersyukur kepada keluarga saya, kedua bersyukur sama Gusti Allah yang bikin saya hidup enak, sehat, nyaman, begini, semangat, apapun lah semuanya dari Gusti Allah. Itu ketiganya saya bersyukur kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu punya saudara, semuanya saudara-saudaranya itu pada bisik-bisikin dikit demi sedikit, itu bisik-bisikin sama saudara, sama umatnya, itu langsung dia bilang ini kasih, itu nggak tahu apapun dia yang ngasih, apapun dia ngasih itu, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu uang, entah itu apapun, mau terima itu alhamdulillah itu. Iya, iya. Itu ya mas ya. Wah ini sangat menarik, maksudnya biar menjadi semangat orang-orang di luar sana ya mas ya. Yang namanya motivasi ridho wah ridho walidain ya mas ya. Iya. Ridhonya Gusti Allah ya diridhoi orang tua, terus Iya. diridhoi guru juga. Iya. Manfaat ilmunya itu ya mas Iya, ya. amin. Terus dan mas kesibukannya sebelum ini apa di rumah atau kerja atau ngapain? Saya tuh cuma orang, dibilang orang-orang itu saya anak-anak jalanan, memang saya anak-anak jalanan. Saya dibilang gelandangan, memang saya gelandangan. Saya dibilang anak-anak nakal, saya memang anak-anak nakal. Tapi walaupun saya nakal, dulunya memang saya mantan napi. Napi pidana. Itu walaupun saya dulunya mantan napi, alhamdulillah saya dapat sedikit cahaya, dapat sedikit hidayah dari yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, sama Gusti Allah. Itu saya ya bersyukur saya bisa tobat, walaupun belum tobat nasuha, itu saya tetap bersyukur kepada Allah. Saya begini, saya bisa silaturahim, saya bisa ziarah, saya bisa apapun, saya mau lakukan sendiri. Itu Mohon maaf mas ya, dulu itu yang bisa membuat greget hati mas bisa ke hidupnya seperti ini, bisa terus juara-juara itu apa mas? Yang menjadi semangat mas bisa bertaubat? ya, saya itu ngeliat kawan-kawan saya satu geng sama itu, saya langsung bilang kepada kawan-kawan saya mau bertobat apa begini, diketawain apa begini. Langsung kawan saya kok ada yang menarik, ada yang ikut saya, alhamdulillah ikut begini. Saya mau duduk di sini, saya mau duduk di situ, ikut apa alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Gusti Allah, saya bersyukur kepada Rasulullah. Saya begini saya dukung, saya begini semangat untuk berjuang ketaubatan, untuk berjuang keyakinan kehidupan. Yang dulunya dosa, dulunya maksiat, dulunya begini, mantan napi pidana, apapun begini, tetap Gusti Allah tetap mengasih jalan, tetap Gusti Allah mengasih ketaubatan, tetap masih ngasih keyakinan itu. Soalnya orang dulunya nakal, dulunya bajingan, dulunya itu preman, dulunya orang gak enak lah, mafia itu. Walaupun dia begitu, dia punya hati, dia punya pikiran, dia punya apapun itu. Daripada orang bekas santri jadi kiai atau jadi ustadz, mendingan bekas bajingan, bekas itu. Soalnya bajingan itu bisa tobat nasuha, Amin amin. bukannya tobat apapun.
itu sama aja kayak orang Islam itu tahu agama Islamnya kuat apapun kuat, tapi masih lupa yang begini yang diamanatin apapun itu tidak bisa, yang dilupakan itu. Tapi kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Katolik, orang salib lah itu, agama salib itu, ya saya mohon maaf buat semuanya itu. Saya mohon maaf. Saya itu cuma mau kasih tahu orang Kristen masuk orang Islam itu yang surga dunia itu orang Kristen itu, bukan orang Islam. Soalnya orang Kristen itu memang mau niat bertobat, mau niat itu begini langsung itu dia langsung tahu Islam itu begini, pelajarannya begini itu. Alhamdulillah saya dapat berkahnya dari kemarin, dapat berkahnya dari Abah Gus Miftah itu dapat berkahnya Abah Gus Miftah sama Abah Habib Lutfi bin Yahya. Pendongaane sekabehane niku kula alhamdulillah kula bersyukur kula niat tenan niat mau ke ziarah ke itu. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah dapat pendoaannya semuanya sama sowan pada iya. Abah Lutfi. Iya. Abah Lutfi. Ya kalau Abah Lutfi susah itu enggak sowan, soalnya kan sibuk orang itu sibuk. Iya, itu. Beliau kan sangat sibuk. Memang. Itu. Kalau Abah Gus Miftah juga sibuk mau sowain mau apapun susah ya, itu. Ya, biarin. Yang penting saya sendiri, yang penting saya berdoa, saya bilang terima kasih udah dapat hidayahnya, udah dapat itunya, saya bersyukurlah itu. Ada pesan-pesan mungkin buat orang-orang muda ataupun orang-orang yang dulunya yang Iya. dulunya itu gimana kayak tobat seperti Mas itu harus bagaimana? Ya kalau saya sendiri itu ya cuma bisa yaitu bilangin, kamu mau nakal, kamu mau bajingan, kamu mau dibilang tetangga kamu, kawan-kawan kamu atau sahabat kamu mau dibilangin orang nggak enak, kamu itu bangsat, kamu itu bajingan, kamu itu orang nggak enak, jangan marah, disenyumin, diapapun kan. Yang penting satu, kalau kamu mau tobatlah setobat-tobatnya. Apapun yang dilakukan agama lain-lain, entah itu agama Kristen, entah itu agama Hindu, entah itu agama Buddha, entah itu agama Konghu atau apapun itu, yang penting kalau di pelajaran agama Islam saya, yang penting kalau kamu mau tobat, yang penting satu benar, dua ikutin aturan-aturan agama Islam, tiganya ikutin aturan-aturan semuanya, yang penting bisa dilakukan semua. Hafalan Al-Quran, hafalan apapun itu tetap itu. Yang penting satu, buat kawan-kawan yang touring, yang sukanya touring, yang sukanya ke jalan-jalan ke kota-kota lain atau touring naik Vespa, entah itu naik motor atau apapun lah itu. Kalau buat khusus motor ini, kalau mau touring khusus motor ini, saya mau kasih tahu, kalau mau istirahat mau apapun, satu jangan, mohon maaf, bukannya saya nggak boleh, bukannya saya apapun itu enggak, saya cuma mau ngasih tahu doang. Satu, jangan di pom bensin. Dua, jangan di masjid. Itu kenapa saya bilang satu, nggak boleh di pom bensin, dua nggak boleh di masjid. Nomor satu, kalau di pom bensin kelihatannya aman, kelihatannya apa namanya itu, tidur di sini aman. Itu tas ditidurin, tas dipeluk apa aman. Tapi belum tahu, mohon maaf, kalau dibuka begini pelan-pelan apa kerasa? Itu apa begini apa kerasa itu? Ya itulah kalau di pom bensin itu. Semua orang kan nggak tahu, semua orang capek. Iya. Kan nggak tahu ada orang baik. Iya. Kan kalau di pom bensin itu kan begitu, kalau orang kan capek, istirahat, tidur, lupa semua. Iya. Itu Nggak kerasa. iya. Iya, Iya. seperti jasad hidup. Iya, itu lupa semua. Habis begitu langsung dilipat tidur, nggak tahu itu apanya yang hilang, nggak tahu apanya itu yang itu.
itu. Iya, Yang satu yang di pom bensin, yang dua di masjid. Di masjid itu ya memang boleh buat tidur semua, istirahat sama orang-orang pendatang lah, itu orang-orang touring atau orang-orang apapun memang. Tapi kalau di masjid itu ya satu, kita harus jaga dirinya itu. Semua orang itu nggak tentu baik. Kalau di masjid itu yang kita datangin, kita dihituin, itu pasti ada yang kehilangan atau apapun, pasti Oh, iya. pertama kali Yang kita orang ditegur. pendatang Iya, yang disalah ya. iya, Dan kan kita nggak apa iya. Itu. Itu. Itu ya. Berarti untuk teman-teman nanti ya perjalanannya berarti lewat Surabaya Mas ya. Iya. Surabaya untuk teman-teman yang lihat di jalan pada Mas Anang, tolong dibantu ya, dibantu berhenti, disuruh istirahat, nanti dimain-main ke rumahnya. Bisa, kalau nanti saya akan minta nomornya Mas Anang, Iya. bisa konfirmasi kepada kita di sini. Iya. Nanti saya konfirmasi Mas Anang, ini ada teman-teman dari sini. Dan juga ini ya, jangan lihat orang itu dari luarnya saja. Iya. Karena ketika kalian melihat orang itu dari luarnya, belum tentu apa yang kalian lihat itu belum tentu baik. Karena hati seseorang itu tidak bisa dibaca Mas ya. Di hati seseorang itu tidak bisa dibaca. Ya, jadi bertemanlah dengan baik dan jadi temanlah yang baik. Seperti itu ya Mas ya. teman memilih-milih. Jangan memilih-milih. Entah itu gendut, entah itu kurus, entah itu ganteng, entah itu gondrong, semuanya sama. Semuanya Ya, sama semuanya. manusia sama gitu kan. Yang membedakan di sisi Allah itu adalah Amal dan ibadah. amal dan ibadahnya. Seperti itu Mas ya. Iya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.